kan kesetaraan gender, salah satu yang memang kita lihat adalah challenge ke depan ya, bagaimana menghilangkan hierarki patriarki dan juga kesenjangan dari gender. Karena Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam video ini kami ingin mengajak kita semua melihat satu kasus yang pernah terjadi di dalam dunia kerja. Sebuah kasus yang bukan hanya berbicara tentang keadilan sosial, tetapi juga tentang martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kami dari kelompok 6 Prodi Pendidikan IPS akan membahas sebuah topik mengenai Tinjauan kritis terhadap isu ketidaksetaraan gender dalam kerja. Beberapa waktu lalu, media suara.com melaporkan bahwa terdapat 21 kasus buruh perempuan di pabrik es krim yaitu ICE mengalami keguguran. Laporan dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan menunjukkan bahwa banyak buruh perempuan di pabrik ICE bekerja dengan jam panjang, beban berat, dan tanpa perlindungan selama kehamilan. Kasus ini sangat menyedihkan, bukan hanya karena banyak janin yang hilang, tetapi juga karena mencerminkan kegagalan manusia menghormati sesamanya, seolah-olah nilai hidup diukur dari produktivitas. Padahal, Alkitab menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan martabat yang sama di hadapannya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan nilai yang sama di hadapan Allah. Menurut Anthony Hoekema, dalam bukunya Created in God's Image, gambar Allah bukan hanya soal kemampuan berpikir atau moralitas manusia, tetapi juga tentang relasi dan panggilan hidup manusia di hadapan Allah dan sesamanya. Artinya, ketika kita menghormati sesama manusia, kita sedang menghormati Sang Pencipta yang menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Namun dalam kasus ICE ini, yang terjadi justru sebaliknya. Para pekerja perempuan tidak dipandang sebagai pribadi yang berharga dan perlu dilindungi, tetapi lebih sebagai alat produksi. Mereka tidak diberikan ruang untuk beristirahat, bahkan saat mengandung. Padahal, secara teologis, perempuan adalah bagian dari rancangan Allah yang sangat baik, yang diciptakan untuk melengkapi laki-laki, bukan untuk dieksploitasi. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tetapi untuk menegaskan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi. Frame juga menulis dalam sistematik teologi bahwa perbedaan jenis kelamin adalah bagian dari cara Allah menampilkan dirinya melalui keberagaman ciptaannya. Namun realitanya, dosa telah merusak tataan ini. Dalam hamartologi, kita mempelajari bahwa dosa tidak hanya muncul dalam tindakan individu, tetapi juga bisa tertanam dalam struktur sosial dan sistem yang berdosa, yang sudah menyimpang jauh dari maksud Allah. Kasus ICE menunjukkan bentuk nyata dari hal itu. Budaya kerja yang menuntut produktivitas ekstrim, sistem patriarki yang masih melihat perempuan sebagai tenaga kerja sekunder, serta kebijakan yang tidak peka terhadap kebutuhan biologis perempuan. Semua itu adalah wujud dari dosa yang sudah menembus ke dalam sistem ekonomi dan sosial kita. Perusahaan mungkin tidak bermaksud langsung berbuat jahat, tetapi ketika keuntungan menjadi ukuran tertinggi dan kehidupan manusia diabaikan, maka disitulah dosa struktural bekerja. Patriarki menanamkan pola pikir bahwa perempuan itu lebih lemah, lebih emosional, dan tidak setangguh laki-laki. Pandangan seperti ini akhirnya membentuk budaya yang membenarkan ketidakadilan, membuat seolah-olah perempuan boleh dipaksa untuk bekerja melampaui batas tanpa perlu dilindungi. Padahal Allah melihat laki-laki dan perempuan sebagai gambar dan rupanya, ciptaan yang menunjukkan kemuliaannya. Keduanya diberikan tanggung jawab untuk saling menolong dan menjaga kehidupan, bukan untuk saling menindas. Memulihkan pandangan ini berarti melihat kembali bahwa setiap pekerjaan dan apapun jenis kelaminnya adalah ciptaan Allah yang layak diperlakukan dengan kasih, penghormatan, dan keadilan. Kita tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap, tetapi kita bisa mulai dengan cara berpikir yang benar. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Setiap dari kita dipanggil untuk menghormati perbedaan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari rancangan Allah, bukan untuk dijadikan dasar dominasi, tetapi kerjasama yang memuliakan Allah. Maka dari itu, implikasinya bagi kehidupan kita sebagai manusia yang tahu bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah atau image of God, kita perlu mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, melalui setiap perbuatan kita dengan menghargai eksistensi sesama, baik itu laki-laki maupun perempuan, sebagai anggota tubuh Kristus yang satu dan utuh. Kita dipanggil untuk memulihkan struktur yang sudah rusak ini, menegakkan martabat setiap manusia, dan menjadi saksi kasih Allah melalui keadilan yang kita perjuangkan.